Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kamu duduk sendirian dalam hening, lalu tiba-tiba muncul pertanyaan yang tidak diajarkan sekolah, tidak dijawab dunia, dan tidak bisa kau abaikan begitu saja, siapakah aku sebenarnya? Pertanyaan itu adalah ketukan pertama dari perjalanan panjang yang hanya ditempuh orang-orang yang berani melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Kita tumbuh dengan nama yang diberikan orang tua, dibesarkan oleh lingkungan yang membentuk cara kita berbicara, berpikir, bersikap. Dunia memperkenalkan kita pada identitas luar, pekerjaan, penampilan, status, pengalaman, reputasi, dan semua peran yang kita jalani. Tapi jauh sebelum semua label itu melekat, jauh sebelum dunia tahu siapa kita, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, siapa diriku tanpa semua itu? Siapa aku jika nama dilepas? Siapa aku jika tubuh yang kupakai hari ini suatu saat berhenti berfungsi? Siapa aku jika dunia tiba-tiba sunyi dan semua pencapaian hilang? Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia adalah panggilan dari kedalaman jiwa, panggilan yang selama ini kita abaikan karena terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar. Kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, bekerja, naik turun takdir, atau menghadapi dunia yang tak pernah selesai. Ada bagian lain dalam diri yang selama ini diam, sabar, dan menunggu, bagian yang ingin dikenali, disentuh, dan dibangunkan. Dan jika suatu hari tubuhmu berhenti, apakah kamu benar-benar ikut mati? Atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa hancur oleh tanah, tak bisa terbakar oleh api, tak bisa tenggelam oleh air? Sahabatku, ada bagian dari dirimu yang tidak pernah menua. Ia tidak ikut sedih ketika tubuh sedih, tidak ikut terluka ketika dunia melukai. Ia tidak mengikuti logika manusia, dan tidak bisa diikat oleh waktu. Bagian itu adalah inti keberadaanmu, sumber kesadaranmu, dan alasan mengapa kamu merasakan kerinduan yang tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan hari ini, kita akan melangkah bersama menuju sebuah pintu. Pintu yang jarang dibuka manusia. Pintu yang sebagian orang tak berani sentuh karena mereka takut melihat hakikat dirinya sendiri. Ini adalah pintu untuk mengenali diri sebelum mati. Mengenali diri sebelum mati bukan berarti menunggu ajal. Bukan tentang kematian fisik. Ini adalah proses menyadari siapa diri kita yang sebenarnya sebelum tubuh yang fana ini berpisah dari ruh yang abadi. Ini adalah perjalanan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut pikiran, emosi, luka, dan hiruk-pikuk dunia. Sahabatku, dunia ini sangat bising. Orang mengejar pengakuan, kedudukan, kesenangan, dan perhatian. Mereka sibuk membangun identitas luar, sibuk mempertahankan citra diri, sibuk mencari tempat di mata manusia. Tapi di tengah semua kesibukan itu, banyak yang justru kehilangan dirinya sendiri. Mereka hidup, tapi tidak hadir. Mereka bergerak, tapi tidak sadar. Mereka bernapas, tapi tidak mengenal siapa yang sedang bernapas. Dan ketika hidup mulai mengetuk lewat kesedihan, kegagalan, kehilangan, atau kebuntuan, saat itulah jiwa mulai berbisik. Wahai manusia, berhentilah sejenak. Lihatlah dirimu. Kenalilah siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan mengenali diri sebelum mati bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan sunyi. Perjalanan ke dalam, bukan keluar. Perjalanan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain, tapi dirasakan sangat kuat oleh mereka yang menjalaninya. Ia dimulai dari keberanian untuk melihat jati diri tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan sosial. Dimulai dari keberanian mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang masih tertutup, belum tersentuh, belum dibangunkan. Dan untuk membukanya, kita harus melewati hening, kesadaran, dan kejujuran batin yang tidak bisa dipalsukan. Sahabatku, siapkah kamu memasuki perjalanan ini? Siapkah kamu menemukan dirimu yang paling dalam, yang selama ini tersembunyi di balik keramaian dunia, di balik ambisi, di balik luka-luka lama yang tidak sempat disembuhkan? Sebelum langkah ini dimulai, satu hal harus kamu ketahui.
Perjalanan mengenal diri bukan perjalanan menuju sesuatu yang baru. Ia bukan proses menjadi seseorang yang berbeda. Ia bukan tentang meraih sesuatu yang belum ada. Perjalanan mengenali diri adalah perjalanan pulang. Pulang kepada siapa dirimu yang sejati. Pulang kepada cahaya yang Allah titipkan padamu sejak engkau belum lahir. Pulang kepada kesadaran bahwa hidup bukan sekadar tentang dunia, tetapi tentang hubunganmu dengannya. Maka hari ini, ketika pintu itu terbuka di hadapanmu, aku ingin bertanya sekali lagi. Siapkah kamu menoleh ke dalam? Siapkah kamu mengenali dirimu sebelum tubuh ini kembali ke tanah? Siapkah kamu menemukan siapa dirimu yang tidak pernah mati? Jika hatimu berkata, ya, maka inilah awal perjalanan ruhani yang sesungguhnya. Ketika seseorang mulai menapaki jalan kesadaran, langkah pertama yang harus dilewati adalah menyadari bahwa apa yang kita sebut, aku, selama ini ternyata hanyalah lapisan paling luar, lapisan paling dangkal, lapisan yang paling sering menipu kita. Sebab sejak kecil kita diajarkan untuk mengidentifikasi diri dengan tubuh, wajah kita, nama kita, suara kita, usia kita, pakaian kita, bahkan status dan penilaian manusia terhadap kita. Seolah-olah semua itu adalah diri kita yang sejati. Padahal, tubuh hanyalah cangkang, sebuah kendaraan yang dipinjamkan kepada kita untuk sementara. Ia akan menua, melemah, berubah, lalu akhirnya kembali menjadi tanah. Itulah sebabnya para arif billah berkata, jika engkau mengenal dirimu hanya sebatas tubuhmu, engkau belum mengenal apapun. Cobalah renungkan sejenak. Ketika tubuhmu terluka, ada bagian dirimu yang mengetahui bahwa kamu sedang merasakan sakit. Ketika kamu sedih, ada bagian dirimu yang mengamati kesedihan itu. Ketika kamu marah, ada bagian dirimu yang menyadari bahwa kamu marah. Siapakah yang mengamati itu semua? Bukan tubuh. Bukan pikiran. Bukan emosi. Ada dirimu yang berada jauh di balik semua pergerakan itu. Ada sebuah kesadaran yang tidak pernah berubah meski tubuh berubah, meski pikiran berganti-ganti, meski suasana hati naik turun. Kesadaran yang tidak menua, tidak rusak, tidak rapuh oleh dunia. Kesadaran yang tetap cerah meski hidup terlihat kacau. Itulah diri yang sebenarnya. Itulah yang disebut para sufi sebagai ruh, nafas rabbani, atau nur kesadaran. Para guru hikmah sering mengatakan, tubuhmu adalah rumah. Dirimu yang sejati adalah penghuni rumah itu. Namun anehnya, kebanyakan manusia menghabiskan seluruh hidupnya merawat rumahnya, mempercantik luarannya, tetapi tidak pernah mengenali siapa yang tinggal di dalamnya. Mereka sibuk memperbaiki tampilan, tapi lupa menyentuh inti. Mereka merasa sedang mencari jati diri, tetapi yang dicari hanya hal-hal yang melekat di luar diri, status, penerimaan, pujian, atau penilaian manusia. Sahabat, saat seseorang menyadari bahwa tubuh bukanlah dirinya yang sebenarnya, seluruh cara pandangnya terhadap kehidupan pun berubah. Ia mulai melihat tubuh hanya sebagai alat, sebagai sarana untuk belajar, sebagai pakaian yang suatu saat harus dilepas. Kesadaran ini membuat manusia mampu berdiri lebih teguh, lebih tenang, lebih luas dalam memandang masalah, sebab ia tahu. Yang terluka hanyalah tubuh, bukan diriku. Yang gagal hanyalah rencana, bukan jiwaku. Yang jatuh hanyalah langkah, bukan hakikatku. Kesadaran semacam ini membuat kita tidak lagi dikendalikan oleh penilaian manusia. Kita tidak lagi sibuk terlihat sempurna, karena kita tahu bahwa kesempurnaan sejati ada di dalam, bukan di luar. Kita tidak lagi mudah goncang ketika ada kritik, celaan, atau fitnah, karena semua itu menyentuh bagian terluar dari diri kita, bukan inti kita. Bukankah pohon yang kokoh tetap berdiri meski angin menghempas daun-daunnya? Begitulah jiwa yang mengenal dirinya. Ia tidak mudah runtuh. Para sufi mencontohkan, ketika engkau mengatakan, tanganku sakit, artinya ada aku yang berbeda dari tangan. Ketika engkau berkata, hatiku sedih, berarti ada aku yang mengamati kesedihan itu. Bahkan ketika engkau berkata, aku bingung,
ada aku yang menyadari kebingungan itu. Inilah bukti bahwa diri sejati bukanlah tubuh, bukan pula pikiran, tetapi kesadaran yang mengamati keduanya. Dan dari kesadaran itulah perjalanan spiritual dimulai. Sebab seseorang tidak akan pernah memasuki kedalaman batin selama ia masih percaya bahwa dirinya hanyalah tubuh. Selama ia masih melekat pada bentuk luar, ia tidak akan pernah mencapai hakikat yang berada di dalam. Selama ia masih sibuk mempertahankan citra, ia tidak akan pernah menyentuh keheningan yang menjadi tempat Allah berbisik kepada ruh manusia. Ketika manusia mulai memisahkan antara aku dan tubuhku, perlahan ia juga akan mampu memisahkan aku dari pikiranku, kemudian dari emosiku, kemudian dari keinginanku. Lapisan demi lapisan jatuh, hingga akhirnya tersisa sebuah ruang hening, ruang bening, ruang yang tidak memiliki nama, namun justru disitulah seseorang menemukan dirinya. Dan ketika seseorang menemukan dirinya, ia akan menemukan Tuhannya. Sebab seperti sabda agung, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Setelah seseorang mulai menyadari bahwa tubuh bukanlah dirinya yang sejati, langkah berikutnya dalam perjalanan kesadaran adalah kembali mendengarkan satu hal yang selama ini hampir hilang suaranya, suara hati. Bukan hati yang penuh emosi, bukan hati yang mudah terluka, bukan hati yang berubah-ubah karena keadaan, tetapi hati yang lebih dalam, hati yang menjadi tempat Allah menitipkan petunjuknya. Dalam bahasa Sufi, hati bukan sekadar organ yang memompa darah. Hati adalah mihrab ruhani, tempat sujudnya kesadaran, tempat berlabuhnya cahaya ilahi. Namun ironisnya, suara hati yang begitu halus seringkali tertutup oleh kebisingan dunia. Terlalu banyak suara di luar yang kita dengarkan, hingga suara dalam diri menjadi semakin pelan, semakin samar, dan akhirnya tidak terdengar sama sekali. Padahal, setiap manusia sebenarnya telah diberi kompas batin sejak lahir. Kompas itu tidak pernah rusak, tidak pernah mati, hanya saja tertutup debu, debu ego, debu keinginan, debu kesibukan, debu kegelisahan, dan debu penilaian manusia. Semakin tebal debu itu menumpuk, semakin sulit seseorang mendengar suara hatinya sendiri. Para arif berkata, hati tidak pernah bohong. Yang bohong adalah keinginan kita, yang kita paksakan agar terdengar seperti suara hati. Dan memang demikianlah kenyataannya. Banyak orang berkata, hatiku bilang ini, padahal yang berbicara adalah keinginannya. Banyak orang berkata, aku merasa tenang, padahal yang membuatnya tenang adalah hawa nafsu yang terpenuhi. Maka tidak heran jika seseorang sering salah membaca tanda-tanda, karena tidak semua suara dari dalam adalah suara hati, sebagian hanyalah gema dari ego. Lalu bagaimana mengenali suara hati yang sejati? Suara hati sejati selalu tenang, meskipun membawa pesan yang berat. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak terburu-buru. Suaranya lembut, namun jelas. Kadang hanya berupa bisikan, intuisi, atau dorongan halus yang muncul entah dari mana. Ia tidak datang dari pikiran, tidak berasal dari logika, tetapi hadir sebagai pengetahuan langsung, seolah ada yang membisikkan kebenaran tepat ke dalam dada. Suara hati tidak membutuhkan pembuktian. Ia tidak perlu alasan panjang. Ia hadir sebagai rasa tahu. Para ulama menggambarkannya sebagai ilham, yaitu inspirasi murni yang diberikan Allah ke dalam hati hambanya yang bersih. Namun untuk mendengarnya, hati harus disucikan terlebih dahulu, bukan dengan ritual yang rumit, tetapi dengan kejujuran, ketenangan, kesederhanaan, dan kehadiran penuh. Sahabat, tahukah engkau mengapa suara hati sering hilang? Karena manusia hidup terlalu cepat. Terburu-buru mengejar dunia. Terlalu sibuk menyenangkan manusia. Terlalu takut kehilangan hal-hal yang sebenarnya tidak akan dibawa mati. Ketika hidup berlari terlalu cepat, hati tidak sempat berbicara. Dan ketika hati tidak sempat berbicara, kita kehilangan arah. Tidak sedikit orang yang merasa hidupnya hampa meski segala sesuatu dimiliki. Itu bukan karena mereka kurang bahagia, tetapi karena suara hati mereka tidak lagi terdengar.
Mereka hidup dengan tubuh tanpa jiwa, berjalan dengan kaki tanpa arah, mengejar mimpi yang bukan mimpi mereka, hanya karena suara dunia lebih keras daripada suara dalam diri. Namun ketika seseorang mulai duduk diam, menenangkan diri, mengambil jarak dari hiruk-pikuk dunia, perlahan suara itu muncul kembali. Awalnya sangat pelan, seperti desir angin. Lama-lama semakin jelas, hingga akhirnya menjadi cahaya yang menuntun langkah. Inilah sebabnya para sufi mencintai keheningan. Sebab dalam hening, hati berbicara. Suara hati tidak pernah salah, karena ia terhubung dengan sumber kebenaran. Ia adalah pancaran dari ruh, dan ruh selalu terhubung dengan yang maha hidup. Dan suara hati juga tidak pernah membuat manusia gelisah, sekalipun yang disampaikannya adalah hal yang berat. Sebab gelisah datang dari ego, bukan dari hati. Hati selalu membawa ketenangan. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, "Mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa yang menenangkan hati. Keburukan adalah apa yang meragukan hati." Sahabat, jika engkau sedang bingung memilih jalan hidup, sedang kehilangan arah, sedang mencari tanda, atau sedang bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, sebenarnya jawabannya sudah ada. Ia ada dalam dirimu. Tersembunyi, tetapi tidak hilang. Terutup, tetapi tidak mati. Engkau hanya perlu diam sejenak, menyingkirkan suara-suara lain, dan memberi ruang bagi hati untuk berbicara. Sebab dalam perjalanan menuju Allah, hati adalah penunjuk jalan. Tubuh adalah kendaraan. Pikiran adalah penafsir. Tetapi hati adalah tempat Allah menetapkan petunjuknya. Dan hanya mereka yang kembali ke hati yang akan menemukan arah hidupnya. Sebab hati, ketika jernih, adalah cermin tempat cahaya ilahi memantul. Dalam hidup, ada masa-masa ketika segala sesuatu terasa baik-baik saja. Kita sibuk bekerja, sibuk berkejaran dengan ambisi, sibuk mengurus dunia, hingga kita tidak pernah benar-benar berhenti untuk melihat apa yang terjadi di dalam diri. Hati berjalan sendiri, pikiran berjalan sendiri, tubuh berjalan sendiri, dan kita hanya mengikuti arus tanpa pernah bertanya, sebenarnya aku sedang menuju ke mana? Namun, ada saat-saat tertentu yang Allah hadirkan, bukan untuk menghukum, bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk menghentikan langkah kita, agar kita menoleh ke arah yang selama ini kita abaikan, ke dalam diri. Momen-momen ini sering datang dalam bentuk yang tidak kita sukai, kegagalan, kehilangan, penolakan, patah hati, atau kebingungan yang panjang. Tetapi justru disitulah rahasianya. Para sufi berkata, ketika Allah ingin mengajarkanmu sesuatu yang besar, Dia akan membuatmu kehilangan sesuatu yang kecil. Karena selama hati masih sibuk mengejar hal-hal di luar, ia tidak akan pernah punya waktu untuk melihat dirinya sendiri. Maka, Allah, dengan kasih sayangnya, menghadirkan kejadian-kejadian yang memaksa seseorang berhenti. Kejadian yang memecahkan rutinitas. Yang mengganggu kenyamanan. Yang membuatmu menatap langit dan bertanya, apa maksud semua ini? Dan pertanyaan itulah awal dari perjalanan batin. Sahabat, coba renungkan kembali hidupmu. Berapa kali engkau disakiti? Berapa kali engkau gagal? Berapa kali engkau hilang arah? Berapa kali engkau merasa dunia berjalan tanpa berpihak padamu? Apakah semua itu kebetulan? Tidak. Tidak pernah. Kejadian-kejadian itu datang sebagai tanda, sebagai panggilan, sebagai ketukan dari alam ruhani. Kegagalan adalah panggilan. Kesedihan adalah panggilan. Kehilangan adalah panggilan. Bahkan kebingungan yang membuatmu diam berjam-jam pun adalah panggilan. Semuanya adalah cara Allah berkata, "Kembalilah kepadaku. Ada sesuatu yang ingin aku ajarkan kepadamu." Namun manusia sering salah membaca tanda ini. Ketika hidup mulai berat, mereka sibuk mencari kambing hitam. Menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan diri sendiri. Sibuk menambal luka di luar, padahal yang terluka ada di dalam. Sibuk memperbaiki situasi, padahal yang perlu diperbaiki adalah kesadaran. Padahal,
Semua peristiwa itu muncul bukan untuk menghentikan langkahmu, tetapi untuk mengubah arah pandangmu. Untuk memaksa kita masuk ke dalam ruang batin yang selama ini tertutup. Untuk mengajakmu menghadapi diri yang selama ini kamu hindari, dirimu sendiri. Seringkali, manusia baru melihat ke dalam ketika semua pintu luar tertutup. Ketika semua yang ia kejar tidak lagi memberi rasa. Ketika dunia tidak lagi mampu mengisi ruang kosong di dalam dada. Saat itu, manusia akhirnya sadar. Ada sesuatu dalam diriku yang sedang mencari, tetapi bukan mencari dunia. Ada sesuatu dalam diriku yang merindukan rumahnya. Dan rumah itu bukanlah tempat, melainkan keadaan kembali kepada Allah. Para arif billah mengajarkan bahwa setiap kejadian tidak menyenangkan adalah undangan untuk masuk ke dalam keheningan. Sebab dalam keheninganlah jawaban-jawaban hidup disampaikan. Dalam keheninganlah suara hati terdengar jelas. Dalam keheninganlah ruh bersentuhan dengan nur ilahi tanpa perantara. Keheningan bukan selalu berarti sunyi dari suara. Keheningan adalah ketika pikiran berhenti berlari. Keheningan adalah ketika hati berhenti berdebat dengan dirinya sendiri. Keheningan adalah ketika seseorang akhirnya berani menatap dirinya tanpa topeng. Di momen seperti itulah, seseorang mulai menyadari sesuatu yang besar. Bahwa rasa sakit yang ia hindari selama ini ternyata bukan musuhnya. Bahwa kegagalan yang ia tangisi selama ini bukan kutukan. Bahwa kesepian yang ia benci selama ini bukan hukuman. Semuanya adalah pintu menuju pemahaman, dan hanya mereka yang berani masuk yang akan menemukan hikmah di baliknya. Jika saat ini engkau sedang berada dalam masa sulit, itu bukan tanda bahwa engkau jauh dari Allah. Justru itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat. Tidak ada ujian yang hadir kecuali Allah ingin membawamu ke level kesadaran yang lebih tinggi. Tidak ada kesedihan yang datang kecuali Allah ingin mengeluarkanmu dari tempat yang selama ini tidak layak untukmu. Tidak ada kebuntuan yang muncul kecuali Allah ingin membuka pintu yang lebih besar. Ketahuilah, manusia tidak akan berubah ketika hidupnya nyaman. Manusia berubah ketika hidup memaksanya melihat sesuatu yang lebih dalam. Dan perubahan terbesar dalam hidup manusia selalu dimulai dari dalam dirinya. Jadi ketika hidup memaksamu berhenti, jangan marah. Ketika hidup membuatmu bingung, jangan panik. Ketika dunia tidak lagi memberi jawaban, jangan merasa gagal. Sebab semua itu adalah tanda bahwa engkau sedang dipindahkan. Dari dunia luar menuju dunia dalam. Dari kesadaran biasa menuju kesadaran ruhani. Dari dirimu yang lama menuju dirimu yang sebenarnya. Sahabatku yang sedang menapaki jalan kembali kepada diri sejati. Ada satu rahasia besar yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa Allah tidak pernah jang. Manusia yang menjang. Dunia yang menutup pandangan. Pikiran yang berlari terlalu cepat. Namun Allah selalu dekat. Bahkan lebih dekat daripada degup jantungmu sendiri. Lebih dekat daripada aliran darahmu, lebih dekat daripada napas yang keluar masuk tanpa kamu sadari. Para arif billah mengatakan, jika engkau ingin menemukan Allah, jangan mencari terlalu jauh. Lihatlah pada napasmu, di sanalah Dia menunggu. Cobalah tarik napas perlahan sekarang. Lalu hembuskan. Lakukan sekali lagi, dengan penuh kesadaran. Perhatikan bagaimana napas itu masuk tanpa kamu paksa. Perhatikan bagaimana ia keluar tanpa kamu perintah. Dan kemudian tanyakan pada dirimu, siapa yang mengatur semua ini? Siapa yang membuatmu tetap hidup bahkan saat engkau tidur? Siapa yang terus memberi tanpa pernah berhenti? Napas adalah bukti paling nyata bahwa Allah bersamamu. Bukan kadang-kadang. Bukan ketika engkau berdoa saja. Bukan ketika engkau sedang taat saja. Bukan ketika engkau sedang merasa suci. Tetapi setiap detik, bahkan ketika engkau lalai, lupa, atau jam. Masalahnya, manusia sangat jarang menyadari hal ini. Kita hidup tergesa-gesa. Bangun tidur langsung mengejar waktu. Pergi bekerja dengan pikiran berlari ke depan. Berinteraksi dengan orang lain tanpa sempat merasakan diri sendiri.
hingga napas, yang merupakan tanda paling jelas dari kasih sayang Allah, menjadi hal yang biasa saja. Padahal, jika napas itu ditahan oleh Allah walau hanya satu kali, selesai sudah seluruh urusan dunia kita. Semua mimpi, ambisi, rencana, dan keinginan jatuh dalam sekejap. Namun setiap hari, tanpa pernah menagih, tanpa meminta imbalan, Allah terus memberi kita napas. Satu demi satu. Tanpa henti. Tanpa syarat. Inilah bentuk rahmat Allah yang paling dekat. Rahmat yang sering tidak kita syukuri. Rahmat yang hadir tidak dalam bentuk kejadian besar, tetapi dalam hal yang paling kecil, namun paling penting. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa napas adalah zikir paling halus, ia akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Setiap tarikan napas bukan lagi sekadar kebutuhan biologis, tetapi ajakan lembut dari Allah, ingat aku. Setiap hembusan napas bukan lagi sekadar pelepasan udara, tetapi bisikan dari Allah, serahkan dirimu kepadaku. Tarik napas, menerima rahmat. Hembuskan napas, menyerahkan diri. Tarik napas, Allah memberi. Hembuskan napas, kita kembali. Tarik, hidup. Hembus, pasrah. Begitulah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, sesederhana, namun sedalam itu. Ketika seseorang benar-benar menyadari kehadiran Allah melalui napasnya, ia tidak lagi mudah dikuasai kecemasan. Ia tidak lagi dipermainkan ketakutan. Ia tidak lagi merasa sendirian meski dunia menjauhinya. Sebab bagaimana mungkin seseorang merasa ditinggalkan, jika napasnya sendiri adalah bukti bahwa ia sedang dipegang erat oleh Tuhan? Kesadaran napas adalah jembatan menuju ketenangan. Bukan ketenangan palsu yang datang dari hiburan dunia. Bukan ketenangan sesaat yang bergantung pada keadaan. Tetapi ketenangan sejati, yang berasal dari menyadari bahwa hidupmu selalu berada dalam genggaman Allah. Cobalah duduk sejenak. Letakkan tangan di atas dada. Rasakan getaran halus jantungmu. Rasakan ritme napasmu. Lalu katakan dalam hati, "Ya Allah, terima kasih Engkau masih meniupkan hidup dalam diriku." Kalimat sederhana ini dapat mengubah seluruh harimu. Menghapus marah. Menghancurkan gelisah. Meredakan kecewa. Karena pada dasarnya, tidak ada masalah dalam hidup yang lebih besar daripada nikmat hidup itu sendiri. Ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran napas, ia perlahan mulai memasuki dimensi spiritual yang lebih dalam. Ia mulai merasakan bahwa Allah selalu bersamanya, bukan hanya saat berdoa, bukan hanya saat beribadah, tetapi sepanjang waktu. Saat ia bekerja, Allah bersamanya. Saat ia makan, Allah bersamanya. Saat ia tidur, Allah menjaganya. Saat ia sedih, Allah memeluknya. Saat ia bingung, Allah menuntunnya. Saat ia tersesat, Allah mengembalikannya. Napas adalah tali yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Tali yang tidak pernah putus. Tali yang akan terus ada sampai waktunya kita dipanggil pulang. Dan ketika napas terakhir itu keluar, bukan berarti segalanya berakhir. Itu hanyalah tanda bahwa ruh telah dipanggil kembali kepada sumbernya. Ruh kembali kepada sang pemilik napas. Ruh kembali kepada Tuhan yang selama ini menemaninya tanpa ia sadari. Belajarlah menyadari napasmu. Karena disitulah engkau akan menemukan ketenangan, kedekatan, dan cinta Tuhan yang tidak pernah pergi. Di antara ajaran paling dalam perjalanan ruhani para arif adalah sebuah konsep yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya adalah pintu menuju dunia batin yang luas, mati sebelum mati. Bukan mati fisik. Bukan berhenti bernapas. Bukan hilangnya nyawa dari tubuh. Mati sebelum mati adalah kematian batin, yaitu ketika seseorang membiarkan segala yang menghalanginya dari Allah gugur satu persatu. Ketika ego, ambisi, keterikatan, luka lama, rasa ingin dihargai, rasa ingin menang, rasa ingin dianggap benar, semuanya meleleh seperti lilin yang terkena cahaya. Pada saat itulah seseorang mulai benar-benar hidup. Manusia sering mengira bahwa hidup adalah tentang mengumpulkan sebanyak mungkin hal yang dapat ia genggam. Pujian, pengakuan,
kekayaan, cinta, posisi, impian. Kita menyangka bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin hidup diri kita. Namun para arif billah berkata sebaliknya. Bukan banyaknya yang membuatmu hidup, tetapi ringan dan lapangnya hatimu. Dan hati tidak akan pernah lapang selama ia penuh oleh hal-hal yang harus ia jaga mati-matian. Ego yang besar harus dijaga. Ambisi yang berlebihan harus dipertahankan. Citra diri harus dibela. Semua ini menimbulkan ketakutan, takut jatuh, takut tidak dianggap, takut gagal, takut ditinggalkan, takut kehilangan. Hidup menjadi berat karena kita menggendong begitu banyak beban yang bukan milik kita. Ketika itulah Allah memanggil seorang hamba menuju kematian jenis lain, kematian batin. Apa sebenarnya yang mati dalam konsep mati sebelum mati? Bukan tubuh. Yang mati adalah kepalsuan dalam diri. Yang mati adalah suara ego yang ingin selalu menang. Yang mati adalah amarah yang merasa paling benar. Yang mati adalah dendam yang disimpan bertahun-tahun. Yang mati adalah keterikatan pada dunia yang tidak pernah pasti. Yang mati adalah luka yang kita pelihara karena tidak ingin melepaskannya. Yang mati adalah rasa takut yang membuat jiwa mengecil. Dan ketika semua itu mati, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah dirimu yang sejati. Dirimu yang tidak lagi terbelenggu oleh topeng dunia. Dirimu yang tidak lagi hidup dari bayangan orang lain. Dirimu yang tidak lagi menuntut, tidak lagi gelisah, tidak lagi berputar-putar dalam labirin pikiran. Yang tersisa adalah ruh yang merdeka. Ruh yang mengenal asalnya. Ruh yang mulai mengenali tujuan hidupnya. Ruh yang merasakan kehadiran Allah bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kenyataan. Ada fase dalam hidup seorang pencari ketika ia merasa kosong. Hal-hal yang dulu ia kejar tidak lagi memberi rasa. Cita-cita yang dulu ia banggakan terasa hambar. Pujian yang dulu menyanjung kini tidak berpengaruh. Bahkan dunia yang begitu ramai terasa sepi. Fase ini sering disalahpahami sebagai depresi atau kehilangan arah. Padahal dalam dunia spiritual, inilah pintu besar bernama mati sebelum mati. Saat itulah Allah mencabut kegembiraan palsu dari dunia agar engkau mulai mencari kegembiraan yang sejati dalam diri. Saat itulah Allah melepaskan tanganmu dari apa yang engkau genggam agar engkau menggenggamnya. Saat itulah Allah menutup jalan yang salah agar engkau masuk ke jalan yang benar. Kekosongan tidak datang untuk menakutimu. Kekosongan datang sebagai undangan. Undangan untuk pulang. Mengapa mati sebelum mati disebut sebagai gerbang makrifat? Makrifat bukan sekadar pengetahuan. Bukan hasil membaca kitab atau mendengarkan ceramah. Makrifat adalah pengenalan langsung, dari hati kepada Tuhan, tanpa tirai. Namun tirai itu terlalu banyak. Ego, amarah, kesombongan, kedengkian, syahwat dunia, harapan manusia, cinta yang salah tempat. Selama tirai masih menutupi hati, cahaya Allah tidak akan pernah masuk dengan sempurna. Ketika seseorang mati sebelum mati, tirai-tirai itu jatuh. Dan hati mulai memantulkan cahaya. Ia menjadi jernih. Ia menjadi lembut. Ia menjadi tenang. Pada titik inilah makrifat mulai tumbuh, bukan dari otak, tetapi dari hati yang telah bersih. Makrifat adalah ketika seseorang merasakan Allah dalam diamnya. Ketika ia menemukan Allah dalam kesendirian. Ketika ia melihat kasih Allah dalam setiap kejadian. Ketika ia merasakan bahwa dunia hanyalah perjalanan singkat, sementara rumah sejatinya adalah kehadiran Allah. Sahabat, dan inilah hal terindah dari semua itu. Ketika seseorang telah mati sebelum mati, maka ketika kematian fisik datang, ia tidak takut. Karena ia sudah pernah pulang sebelumnya. Ia sudah pernah mencicipi kematian. Ia sudah pernah merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia sudah mengenal siapa yang akan ia temui. Mati baginya bukan akhir. Mati baginya adalah pulang. Dan tidak ada yang lebih indah daripada pulang ke tempat di mana ruh pertama kali berasal, kepada Allah yang Maha Hidup.
Ada satu kedudukan batin yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah melewati banyak perjalanan panjang, perjalanan jatuh, bangun, tersesat, kembali, menangis, lalu memohon arah langsung dari Allah. Kedudukan itu adalah saat langit mulai mengenali hatimu. Bukan karena engkau memiliki sesuatu yang istimewa di mata manusia, bukan karena gelar, jabatan, kemampuan bicara, atau pengaruh sosialmu, tetapi karena hatimu telah menjadi sesuatu yang dicintai oleh Yang Maha melihat isi hati. Ketika hati sudah dikenal langit, maka dunia kehilangan kuasanya untuk menakut-nakuti dirimu. Kecemasan tetap ada, tantangan tetap muncul, manusia tetap mengecewakan, hidup tetap tidak berjalan semulus bayanganmu, tetapi sekarang posisi batinmu berbeda. Engkau tidak lagi berdiri sebagai makhluk yang panik mencari tempat berpijak, engkau sudah berdiri di bawah penjagaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seseorang yang dikenal langit tidak diukur dari banyaknya doa yang ia panjatkan, tapi dari caranya bertahan dalam kesunyian ketika Allah menguji. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan perpisahan, ada yang diuji dengan kekecewaan, ada pula yang diuji dengan kesepian yang begitu panjang. Namun setelah semua itu, mereka tidak keluar sebagai manusia pahit, mereka keluar sebagai manusia yang lembut, manusia yang mengerti kelemahan diri, manusia yang menjadikan Allah satu-satunya rujukan hatinya. Disinilah langit mulai mengenali seseorang, ketika ia tidak lagi melawan takdir, tapi menghadapinya dengan ridha. Banyak orang memohon pada Allah agar diberikan ketenangan, kedudukan, kemuliaan, dan kekuatan batin. Tetapi ternyata, caranya tidak selalu dengan diberikan kenikmatan, justru sering melalui keterpurukan yang membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Sebab hanya ketika manusia jatuh, ia bisa melihat bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Ada orang yang meminta, "Ya Allah, kuatkan aku." Maka Allah tidak memberikan kekuatan dalam bentuk tenaga atau keberanian, tetapi dengan serangkaian peristiwa yang membuatnya terpaksa belajar kuat, perlahan, sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, tanpa ia sadari, ia bangun sebagai pribadi yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Inilah saat di mana langit mulai menyaksikan getaran hatinya. Sebuah getaran yang penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh penyerahan diri. Orang yang dikenal langit tidak berarti hidupnya mudah. Justru seringkali, hidupnya lebih berat daripada manusia biasa. Namun ada sesuatu yang tidak semua orang miliki, ketabahan batin yang tidak bisa dipinjam, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dibuat-buat. Ketabahan yang lahir dari rasa bahwa Allah selalu bersamaku, meski dunia sedang runtuh di depan mata. Dan saat seseorang mencapai derajat ini, malaikat pun diperintahkan untuk menjaganya. Bukan berarti ia kebal dari musibah, tetapi setiap musibah menjadi alat peninggian derajat, bukan alat penghancur. Hidupnya berubah menjadi ibadah panjang, bahkan diamnya adalah zikir, langkahnya adalah ibadah, dan pikirannya menjadi doa yang tidak terputus. Ia tidak perlu mencari pengakuan manusia, sebab langit sudah lebih dulu mengakui hatinya. Di tahap ini, engkau akan merasakan hal yang sulit dijelaskan, segala sesuatu menjadi lebih jernih. Apapun yang dikejar manusia tidak lagi menggoda dirimu. Apapun yang ditakuti manusia tidak lagi menakutkan dirimu. Apapun yang dicemaskan manusia tidak lagi membebani dirimu. Engkau menjadi seperti pohon besar yang tetap tegak meskipun angin ribut bertiup kencang. Bukan karena angin melemah, tetapi karena akarmu sudah sangat dalam. Langit mengenalmu ketika hatimu sadar bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Engkau memandang masalah sebagai undangan dari Allah, bukan musibah. Engkau mencintai Allah bukan karena diberi nikmat, tapi karena diberi rasa butuh. Engkau tidak lagi memilih-milih takdir. Engkau memaafkan orang lain bahkan ketika mereka tidak meminta maaf. Engkau menjaga lisan ketika sebenarnya mampu membalas. Engkau memilih tenang ketika dirimu bisa memilih marah. Seluruh itu tercatat, terdengar, dan terangkat ke langit sebagai bukti bahwa hatimu sedang menuju kedewasaan spiritual yang tinggi. Pada akhirnya, ketika hati dikenal langit,
manusia tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirinya. Tidak peduli orang meremehkan, mencaci, menganggapmu tidak berguna, tidak penting, atau tidak berharga, langit telah menyaksikan seluruh perjuanganmu, dan itulah ukuran yang sebenarnya. Dan orang yang dikenal langit akan selalu ditenangkan Allah, sebelum badai datang, saat badai mengguncang, dan setelah badai berlalu. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan hati yang telah menaruh seluruh hidupnya padanya. Pada akhirnya, semua pencarian manusia selalu bermuara pada satu hal, keinginan untuk pulang. Bukan pulang ke rumah, bukan pulang ke masa lalu, bukan pulang kepada seseorang, tetapi pulang kepada keadaan batin yang membuat jiwa merasa diterima, dipahami, dan dipeluk oleh Yang Maha Menjaga. Setiap manusia membawa kerinduan itu, tetapi sedikit yang tahu jalan pulangnya. Dan lebih sedikit lagi yang bertahan di jalan itu ketika hidup menjadi terlalu sunyi, terlalu berat, atau terlalu membingungkan. Namun ketika hatimu sudah dikenal langit, perjalanan pulang itu menjadi lebih jelas. Engkau menyadari bahwa setiap peristiwa, bahkan yang membuatmu menangis, adalah tanda jalan. Tidak ada lagi yang benar-benar buruk, tidak ada yang benar-benar hilang, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semua menjadi bentuk pendidikan ilahi. Semua menjadi cara Allah mengembalikanmu kepadanya. Perjalanan hidup bukan lagi tentang mengejar dunia, tetapi tentang mengerti mengapa Allah memperjalankanmu melalui itu semua. Seseorang yang hatinya dikenal langit akan melihat hidup seperti sebuah kitab terbuka. Ia akan mengerti bahwa kehilangan bukan tanda benci, tapi tanda bahwa hatinya sedang disucikan. Ia akan mengerti bahwa kesulitan bukan hukuman, tetapi panggilan agar ia mendekat lebih dalam. Ia akan mengerti bahwa doa yang tidak dikabulkan bukan penolakan, tetapi penjagaan agar ia tidak terseret pada hal-hal yang akan merusaknya. Pada titik itu, engkau tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Engkau belajar menyerah bukan karena kalah, tetapi karena percaya. Percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang dapat menenangkan hatimu daripada dirimu sendiri. Dan disitulah keajaiban hidup mulai terlihat. Tiba-tiba engkau tidak lagi merasa sendirian meski tidak ada manusia yang mendampingi. Tiba-tiba engkau kuat menghadapi beban yang dahulu membuatmu roboh. Tiba-tiba engkau bisa tersenyum di tengah cobaan yang dulu membuatmu menangis. Tiba-tiba engkau menjadi dewasa tanpa merasa menjadi tua. Tiba-tiba engkau memahami sesuatu yang tak pernah diajarkan manusia, bahwa Allah adalah tempat pulang yang tidak pernah menolakmu, bahkan ketika semua tempat lain menutup pintunya. Inilah puncak perjalanan hati yang dikenal langit, ketenangan yang tidak dapat dicuri oleh dunia. Ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun, pada apapun, atau pada kondisi apapun. Ketenangan yang tetap bertahan meskipun engkau kehilangan banyak hal. Ketika hatimu sudah mencapai tahap ini, engkau tidak lagi hidup dengan standar manusia, tetapi dengan getaran ilahi yang membuatmu mengerti mana yang perlu dikejar dan mana yang perlu dilepas. Engkau menjadi lebih ringan karena tidak memikul ambisi yang membebani. Engkau menjadi lebih damai karena tidak menuntut hidup untuk selalu sesuai dengan skenario yang engkau inginkan. Engkau menjadi lebih bersyukur karena menyadari bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang engkau bayangkan. Dan pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan tentang diri yang semakin terlihat, tetapi diri yang semakin hilang. Hilang dari ego, hilang dari ambisi, hilang dari nafsu untuk diakui, hilang dari keinginan untuk dibenarkan. Engkau tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia, karena langit sudah lebih dulu membenarkanmu. Engkau tidak lagi butuh pembelaan manusia, karena Allah telah lebih dulu menjadi pembelamu. Engkau tidak lagi takut terhadap kedengkian manusia, karena engkau tahu bahwa hati yang dikenal langit tidak bisa disentuh oleh kejahatan. Jika orang-orang bertanya kepadamu, bagaimana engkau bisa setenang itu? Bagaimana engkau bisa sabar sejauh itu? Bagaimana engkau bisa terus tersenyum meski hidupmu tidak mudah? Jawabannya sederhana namun sulit dijelaskan. Karena aku dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, tetapi selalu terasa. Perjalananmu belum selesai. Bahkan setelah hatimu dikenali langit,
Engkau akan terus diperhalus, dibimbing, diuji, dan dikuatkan. Namun kini engkau berjalan bukan sebagai manusia rapuh yang ditiup angin dunia, tetapi sebagai hamba yang dituntun oleh cahaya dari tempat yang tidak pernah padam. Ketenanganmu bukan hadiah terakhir. Ia hanyalah tanda bahwa engkau sedang pulang, pelan-pelan, perlahan, pasti. Langit telah mengenalmu, dan itu berarti pintu-pintu rahasia yang dulu tertutup kini mulai terbuka satu persatu. Engkau mungkin masih menangis, tetapi itu tangis yang indah, tangis yang mendekatkan. Engkau mungkin masih kehilangan, tetapi itu kehilangan yang meninggikan. Engkau mungkin masih diuji, tetapi itu ujian yang dimuliakan. Dan sepanjang jalan pulang itu, ada satu bisikan yang akan terus engkau dengar, lembut, menenangkan, dan membuat seluruh beban luruh. Aku bersamamu.